Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kita ingin ngebahas buat topik yang sedang hot-hotnya nih. Dan semoga dengan apa yang kita perbincangkan ke depannya, teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya untuk kehidupan teman-teman masing-masing di rumah. Oke, Feby, apa nih yang mau kita bahas? Hari ini saya lagi buka sosial media nih Pak. Habis itu beberapa ada yang rame ngekomen bilang kalau misalkan karma seorang ayah itu ada di anak perempuannya. Mungkin kalau misalkan dipikir-pikir kayak apa sih maksudnya gitu. Lebih ke arah kayak gini Pak. Misalkan ayahnya tuh tukang selingkuh nih Pak. Katanya nih ya Pak, anak perempuannya bakalan dapet suami tukang selingkuh juga Pak. Iya. Gimana tuh Pak menurut Bapak? Kalau di agama sih nggak ada yang namanya istilah karma ya. Ya setiap manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya atas dosanya masing-masing. Betul. Dan dosa itu nggak bisa diturunkan. Jadi kalau saya sih nggak percaya Pep, dengan istilahnya hukum karma itu. Misalnya si bapaknya itu ya penggiat maksiat gitu, terus kena anak perempuannya. Waduh, kalau begitu kan nggak adil banget buat si anak perempuannya. Dia nggak tahu apa-apa kok dia kena imbasnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing gitu. Tapi kok kejadiannya banyak Pak? Ya sekarang kita jangan terlalu cepat berasumsi. Dasarnya apa? Udah ada risetnya belum? Jangan kita baru ngeliat tetangga kita kiri kanan terus kita ngambil kesimpulan gitu. Terlalu cepat gitu. Dan takutnya kalau kita sangat gampang ya berikan suatu kesimpulan tanpa dasar yang kuat, kita akhirnya membuat orang-orang di sekeliling kita, mereka jadinya paranoid gitu. Akan timbul saling menyalahkan. Dan ini kan jadi nggak sehat. Ya, betul. Seharusnya ya kita harus bijak gitu. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita jangan asal asbun gitu, asal bunyi gitu. Takutnya nanti misalnya kita punya teman nih, teman kita perempuan, terus teman kita curhat sama kita, kenapa ya kok setiap saya misalnya punya pasangan gitu, pasangan gue kok sering nyakitin. Pas itu kita cerita, pas teman kita lagi curhat, itu mungkin bapak kamu. Waduh. Ya, terus akhirnya apa coba? Teman kita mengaminkan karena dia butuh istilahnya pertolongan. Nah dia nyalain bapaknya. Nah, akhirnya dia dengan bapaknya hubungannya jadi renggang gitu akibat kita. Akhirnya jadi menanggung dosa juga di situ. Tapi menurut Bapak hukum karma sama hukum tabur tuai itu sama nggak Pak? Hukum tabur tuai itu dengan hukum karma beda. Hukum tabur tuai itu untuk diri kita sendiri. Yang kita tabur ya itu yang kita tuai. Misalnya kita istilahnya menjadi anak yang rajin gitu ya, rajin belajar. Terus akhirnya yang kita tuai kita menjadi anak yang pintar, ya wajar. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, karena kita rajin belajar, akibatnya kita jadi pintar. Kayak gitu, Feb. Berarti tadi nggak ada ya Pak ya, kalau misalkan tentang ayah, karma ayahnya, nggak ada. Terus itu dipegang ke anak perempuannya gitu ya? Nggak ada. Gitu. Kira-kira kenapa tuh ya Pak ya? Kadang-kadang nih ya Pak ya, ada orang nih ya Pak, kita ngomongin soal hukum tabur tuai deh Pak. Tadi ada orang nih ya Pak ya, udah berusaha nih Pak, bisa mungkin kayak tadi kayak kata Bapak, dia rajin belajar, tapi dia nggak pinter Pak. Gimana tuh Pak? Berarti hukum tabur tuai itu ada nggak sih Mas? Definisi pinternya apa dulu? Misalkan dia kan rajin belajar Pak, berarti pinternya orang yang diharapkan oleh orang, berarti kan nilainya bagus dong Pak. Kadang gini, kita rajin belajar sesuatu hal gitu ya, padahal itu bukan bidang terbaik kita. Misalnya gini contohnya, kita memang nggak jago matematika, ya, tetapi kita memaksakan diri untuk belajar secara keras ya di bidang matematika. Akhirnya ketika kita sudah merasa belajar begitu kerasnya, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, kok hasilnya nggak kayak teman-teman yang lain ya? Kita akhirnya membanding-bandingkan gitu.
kok temen gua belajarnya aja kayak ala kadarnya di pelajaran yang sama ya, pelajaran matematika, kok nilainya lebih bagus dibandingin gua gitu. Akhirnya kita merasa hukum tabur tuai itu nggak berlaku. Padahal bukan salah hukum tabur tuainya. Kita menabur di tempat yang salah gitu. Untuk belajar saja kita harus tahu kita strength-nya di mana sih, kekuatan kita di mana, bakat kita di mana sih gitu. Nah, setelah kita tahu strength kita di mana, kekuatan kita di mana, bakat kita di mana, nah kita belajar habis-habisan di bidang itu. Agar apa? Agar hukum tabur tuai itu berlaku gitu. Nah, jadi jangan sampai kita memaksakan diri di tempat yang salah. Ya di agama saja kan kita tidak diharuskan ya menjadi manusia yang bisa segalanya gitu. Malahan di zaman Nabi saja, Nabi itu menginginkan umatnya itu menjadi orang-orang yang ekspertis di bidang mereka masing-masing. Kayak misalnya yang disebut mendapatkan julukan pedangnya Allah tuh, Khalid bin Walid. Dia memang bakatnya berperang gitu. Dan ketika dia berperang dia nggak pernah kalah. Ya karena itu ranahnya dia, itu bakatnya dia gitu. Itu karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, cuman kalau dia di bidang yang lain ya belum tentu dia nggak pernah kalah gitu. Nah, jadi Nabi saja tahu menempatkan ininya umatnya, ya. Agar apa? Agar dia nggak salah tempat gitu dalam berkontribusi. Nah, jadi di dunia ini kita memang nggak bisa segalanya. Pasti ada orang yang memiliki kelebihan sekaligus memiliki kelemahan. Ya, tetapi kadang kita fokus ke kelemahan kita, itu yang mau kita asah malahan. Akhirnya pas kita sudah mati-matian berupaya dengan keras gitu ya untuk memperbaiki kelemahan kita, ya kelemahan kita itu ya nggak kemana-mana juga, nggak bisa melebihi dari ekspektasi kita di awal. Nah, seharusnya kita fokus terhadap sisi kelebihan kita. Kita dikasih karunia sama Allah di bidang apa sih? Yang kita merasa bahwa gue baru berupaya sedikit aja, tapi kok luar biasa ya hasilnya ya. Nah, itu sebenarnya salah satu tanda gitu, bahwa itulah karunia kita yang diberikan oleh Allah gitu. Nah, kalau kita mau fokus di bidang yang menjadi karunia kita, ya insya Allah kita akan menjadi yang terbaik. Nah, jadi jangan kita punya mindset kita harus bisa segalanya. Manusia ini kan makhluk sosial. Ya, kenapa sih di masyarakat gitu ya? Kita harus saling support satu dengan yang lain gitu. Ya karena nggak ada manusia tuh yang bisa segalanya. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Betul. Ya. Kalau misalnya manusia bisa segalanya, nggak akan ada kehidupan di dunia. Betul.